Seorang pemikir berbagi. Orang yang lebih dewasa adalah orang yang mampu berpikir secara rasional, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh emosi. Mereka mampu mengendalikan emosi mereka dengan baik, sehingga tidak terbawa emosi negatif dalam pengambilan keputusan atau dalam hubungan interpersonal. Mereka bisa menghadapi masalah dengan tenang dan mencari solusi yang efektif. Berikut admin uraikan tanda-tanda seseorang lebih dewasa. Pertama, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab tidak takut untuk mengakui jika mereka telah membuat kesalahan. Mereka siap untuk memperbaiki tindakan yang tidak sesuai dan belajar dari pengalaman tersebut. Ini termasuk kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti menjadi warga yang baik, mendukung amal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Individu yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dan keputusan mereka sebelum melaksanakannya. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat memiliki dampak positif atau negatif pada diri mereka sendiri dan orang lain. Ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, mereka siap untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Mereka juga bersedia menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan menjelaskannya kepada pihak yang terpengaruh. Kedua, kesabaran. Orang yang sabar mampu mengatasi rasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana atau ketika terjadi hambatan. Kesabaran melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau kegelisahan. Ini membantu menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran. Kesabaran mencakup kemampuan untuk menunggu dengan sabar tanpa merasa terburu-buru atau gelisah. Ini penting dalam menghadapi antrian, proses panjang, atau situasi yang memerlukan waktu. Orang yang sabar cenderung memiliki pemahaman dan empati terhadap orang lain. Mereka mengakui bahwa setiap orang memiliki kecepatan dan kebutuhan yang berbeda. Kesabaran juga melibatkan kendali diri yang kuat. Orang yang sabar lebih mampu menghindari tindakan impulsif atau perasaan marah yang dapat merugikan mereka atau orang lain. Ketiga, empati. Empati melibatkan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini tidak hanya mencakup perasaan positif seperti kebahagiaan, tetapi juga perasaan negatif seperti kesedihan, kecemasan, atau marah. Empati juga melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Ini membantu individu untuk memahami mengapa orang tersebut merasa atau berpikir seperti itu. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bagian penting dari empati. Ini memungkinkan seseorang untuk benar-benar memahami apa yang orang lain sampaikan, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Kemampuan untuk merasakan empati dapat membantu seseorang memberikan dukungan dan bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam situasi sulit. Keempat, kontrol diri. Kontrol diri melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, terutama emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau frustrasi. Ini membantu seseorang tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi stres. Kemampuan untuk mengendalikan diri membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional. Orang yang dapat mengendalikan diri cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh emosi impulsif. Kontrol diri juga mencakup kemampuan untuk menahan diri dari godaan atau keinginan yang mungkin merugikan diri sendiri atau orang lain. Ini melibatkan disiplin diri. Orang yang memiliki kontrol diri berkomunikasi dengan bijak dan penuh pertimbangan. Mereka tidak terbawa emosi atau merespons dengan cara yang merugikan. Kontrol diri membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan ketidakpastian dengan lebih baik, tanpa menjadi panik atau kehilangan kendali. Kelima, kemampuan untuk memaafkan. Kemampuan untuk memaafkan melibatkan kesadaran akan dampak emosi negatif seperti marah, benci, atau dendam terhadap kesejahteraan fisik dan mental Anda sendiri. Ini mendorong seseorang untuk mencari cara untuk melepaskan emosi tersebut. Memahami bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna, dan semua orang dapat melakukan kesalahan, adalah bagian penting dari kemampuan untuk memaafkan. Ini membantu individu untuk lebih empati terhadap orang lain. Memaafkan bisa menjadi proses penyembuhan pribadi. Ini membantu seseorang untuk melepaskan beban emosional dan trauma yang mungkin disebabkan oleh tindakan orang lain. Memaafkan memungkinkan seseorang untuk membebaskan diri dari perasaan dendam yang bisa meracuni pikiran dan hubungan.
Ini membantu dalam menciptakan suasana hati yang lebih positif. Memaafkan dapat memperbaiki hubungan dengan orang yang telah melakukan kesalahan. Ini dapat memungkinkan hubungan untuk berkembang dan tumbuh. Keenam, kemampuan untuk mengatasi konflik. Kemampuan untuk mengatasi konflik adalah kemampuan untuk menangani pertentangan, perbedaan pendapat, atau masalah antara individu atau kelompok dengan cara yang konstruktif. Penggunaan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mengatasi konflik. Ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jujur, dan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan perspektif orang lain membantu dalam mengatasi konflik. Ini memungkinkan individu untuk lebih memahami alasan di balik perbedaan pendapat. Menggunakan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada solusi adalah penting dalam mengatasi konflik. Ini melibatkan bekerja sama untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Kemampuan untuk mengendalikan emosi adalah penting dalam situasi konflik. Hal ini memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan berpikir rasional daripada merespons dengan emosi negatif. Kemampuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang efektif adalah bagian penting dalam mengatasi konflik. Kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat dan nilai-nilai orang lain adalah bagian dari mengatasi konflik. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Itulah tanda seseorang lebih dewasa. Semoga informasi admin bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan ikuti. Terima kasih.